Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, saya pulang aja kalau gitu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan Habibana yang kita sama-sama cintai, Habib Jafar bin Usman Al-Jufari beserta para habaib yang saya muliakan pula, Sahibul Bait, Ibu Kepala Desa Gandusari yang sudah 2 minggu terakhir beserta krunya meneror saya, Habib. Ya. Sampai-sampai kemarin itu, Pak, kalau Bapak nggak datang, apalah gunanya slogan Polri untuk masyarakat gitu. Kalau lagunya 420 apa? Termangu, bener ya? Termangu saya. Termangu, tapi saya nggak sampai gila, kan? Termangu saya dibilang gitu sama Ibu Kades. Insya Allah, Bu. Ya. Apa tidak ada ustadz yang lain yang lebih tinggi ilmunya daripada saya? Karena saya kalau saya hadir sebagai undangan Forkopimda pakai baju dinas, Bib, kan cuma menyampaikan salam-salam saja kalau Forkopimda. Tapi ini sebagai pemberi materi nggak salah saya bilang. Pak, kalau bukan Bapak, apa gunanya slogan Polri untuk masyarakat? Waduh. Tepuk tangan dulu lah. Alhamdulillah, saya tadi salah fokus juga. Lihat, wah, Masya Allah, ini ada dipasangi spanduk. Kemudian saya lanjutkan, tak lupa sudah hadir di sini seharusnya nih yang ngisi Mawadul Hasanahnya Gus kita Kiai Haji Ahmad Mutofi. Beliau berapa hari, Gus, baru pulang haji, Gus? 2 minggu. Kita doakan Gus Dovi hajinya mabrur, amin amin ya robbal alamin, mabrur mabrur. Kemudian Forkopimda Pak Bupati yang diwakili Pak Dandim, yang diwakili Pak Dan Ramil, kemudian segenap habaib, para guru asatid, alim ulama, masyayikh, izinkan kami Fakir Arif Fazlur Rahman karena tidak memiliki pilihan lain untuk menghindar dan membuat alasan sehingga kami harus, dari kemarin saya derdek gitu, Pak, saya nggak bisa bahasa Jawa, pakai bahasa Surabaya nggak pantas, kasar ya. Saya akhirnya mencoba menyusun apa yang harus saya sampaikan. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat yang tidak bisa kita hitung, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati kita di sini pada malam hari ini untuk bersolawat bersama, melantunkan puja-puji atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berzikir kepada Allah
Dan yakinlah apa yang kita panjatkan, apa yang kita doakan, apa yang kita dengungkan, dan apa yang kita sempat nyanyikan tadi itu menjadi sebuah fadilah amal yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaget tadi saya, apa? Nuklir meledak, bom atom meledak, dar gitu ya. Saya pikir ini kan kemarin biasanya petasan itu, main petasan tuh kalau bulan poso ya, tak tangkep Bib. Iya, aku galak Bib kalau sing mercon iku Bib. Iya, soalnya gara celaka wong. Iya. Nah sama seperti tadi, bom nuklir meledak, dar gitu kan. Nah ini hampir kaget saya tadi, saya pikir. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan kita minta syafaatnya sampai di akhir zaman nanti. Hadirin hadirat jemaah JMC yang sudah hadir dan menyesak ini. Ada satu yang membuat saya tadi kurang pas. Setahu saya data statistik Kabupaten Blitar ini Bukades ada ya? Bukades, Pak Camat, Bu Camat ya? Bu Camat. Nah, ini warga Blitar ini dari 1,2 juta sekian, 670 atau 80 ribunya itu laki-laki, sisanya perempuan. Tapi kok ini lebih banyak jemaah perempuan. Kita tepuk tangan dulu lah buat para mak-mak ras terkuat di muka bumi ini, yang bagaimana caranya bapak-bapaknya mungkin di rumah diajak gak mau, yang penting udah ditinggalkan kopi ya Bu ya, tinggalkan kopi sama gorengan ya, tapi pasti tadi bapak-bapaknya udah diajak. Nah ini insya Allah semua yang hadir di sini, semoga ke depan barisan saf laki-laki dan perempuannya bisa lebih banyak dan jemaahnya bisa bertambah. Ketika disampaikan kepada saya harus ngomong apa? Pak Kapolres tolong sampaikan apa sih sebenarnya bulan Muharram sama bersih desa. Akhirnya saya mencoba mencari informasi. Bulan Muharram bulan haram. Bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan haram yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syahuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi ada 12 bulan yang Allah butuhkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atu hurum. Di antaranya ada 4 bulan, dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, dan jangan kamu menzolimi dirimu dalam bulan-bulan itu. Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya. Kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka memerangi kamu. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat Quran surat Taubah ayat ke-36, apakah muncul kata Muharram? Tidak. Beda seperti bulan Ramadan muncul Syahrul Ramadan alladzi unzilat fihil Quran, itu muncul. Terus kenapa nih? Kok
istimewa bulan Muharram. Nah, ajudan saya ada nggak di belakang? Saya mau kasih hadiah dulu, kuis nih. Ada yang bisa nggak? Bu, bu. Nah, ini ibu-ibu dulu lah, saya kasih bonus ya. Ada yang bisa menyebutkan 12 bulan di kalender Islam? Langsung. Lek ngemet permen. Belum kasih hadiah nanti. Karena saya lagi ulang tahun kemarin kan. Sih. Yang pertama, mikrofon ada nggak? Mikrofon bawah. Ini waktu saya ini berapa menit nih Pak? Menitnya 15 menit kan? Habis kasih hadiah selesai kayaknya ini. Emang strategi saya ini. Bu, mana ibu? Bu siapa bu? Udah nggak usah pakai ya pakai mic. Sebutkan, ini kadang-kadang kita udah mulai lupa nih. Bulan Hijriah, ayo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Iya, tepuk tangan dulu. Dengan Bu siapa Bu? Bu Halim. Bu Halim. Nah ini Bu, hadiahnya nih. Kalau kasihkan. Ya dah sana. Bagus ibu, tasnya iso keblonjo iku. Ono kipas, ono powerbank, wis, ono jajan, akeh isine wis. Alhamdulillah, matur nuwun. Nah, Muharram. Rangkaian di penanggalan Hijriah. Ini ada hubungannya nanti. Ya. Kenapa Muharram? Kenapa disebut Hijriah? Kenapa nanti ada hubungannya sama hijrah? Ya. Kenapa? Dulu tak lihat dulu kepreannya iPad ya. Dulu Khalifah Umar ketika menjadi dan memimpin pada tahun 13 Hijriah sampai 17 Hijriah, itu dikeluhkan oleh salah satu sahabat. Khalifah, ini bagaimana ini? Bulan-bulan Muharram, bulan-bulan Hijriah itu sudah ada, tapi kok nggak jelas urutannya. Maka dari itulah dirapatkan, ada rapat yang menentukan 12 bulan dan urutannya ditaruh bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram? Apakah bulan hijrahnya? Bukan. Jadi penanggalan Hijriah itu dimulai dari ditetapkan pada tahun 622 Masehi. Itu adalah tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Hijrahnya Nabi Muhammad itu sebenarnya dilaksanakan pada Rabiul Awal. Itu juga tahun kelahiran Nabi. Namun disepakatilah, karena pada saat itu kaum Ansor itu sudah siap menerima hijrahnya Nabi Muhammad dari bulan Muharram. Akhirnya ditentukan, ini kita harus taruh, karena ada 4 bulan yang tadi di surat At-Taubah disebutkan. Bulan haram itu adalah bulan Muharram, bulan, ada yang tahu? Bulan Sya'ban, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, ini adalah bulan-bulan yang diharamkan dan diutamakan. Tidak boleh padanya berperang, kemudian menyakiti dan menzolimi orang lain, tidak boleh. Itu disebut
Oleh karena itu disebut bulan haram. Nah, sekarang apa hubungannya sama satu suro? Sekarang saya tanya nih bapak-bapak nih. Pak, ada yang bisa dan masih ingat tanggalan Jowo? Ah, oke, masih. Ayo. Ada mic gak, Pak? Bisa dikasih mic-nya? Ayo, ini nggak usah pakai mic, guys. Suaranya sih banter ya. Berdiri, berdiri. Si banter suaranya toh. Ah, itu ono mic-nya, ono mic-nya. Namamu sopo? Tak kayak hadiah. Tanggalan Jowo ya, bulan Jowo. Ah, Suro, Sapar, Mulut, Batu Mulut, Madilawal, Madilakir, Rejeb, Ruah, Poso, Sawal, Selo, Besar. ya, tepuk tangan. Alhamdulillah betul. Ah, nih kita kasih hadiah. Ah, Mit. Ah, ini kayak hadiah nih. Ah. Nah, lapo sih Pak Kapolres iki takok bulan Jowo ambek bulan Hijriah. Nah, iki ono hubungannya. Jadi sebelum kita bahas satu Muharram nih, ayo kita bongkar-bongkar dulu. Di dunia ini, Bu, di dunia ini kurang lebih ada 50 sistem penanggalan. Ya. Dari 50, 10 yang paling terkenal. Masehi, Gregorius, itu yang menyusun itu Julius Caesar atau Paus Gregorius, yang mana dinyatakan dan ditentukan satu Masehinya itu katanya mereka ya ditentukan meninggalnya atau hari meninggalnya Nabi Isa alaihissalam atau Al-Masih. Kemudian ada penanggalan Yahudi, ada penanggalan Saka, ini ada penanggalan Islam, ada sistem kalender Islam, Cina, Maya, apalagi Ethiopia dan lain-lain. Tapi yang paling menarik dari sekian sistem penanggalan, Masehi itu menggunakan patokannya matahari. Cina patokannya gabungan luna solar namanya, gabungan bulan dan matahari. Yahudi pun begitu. Hanya penanggalan Hijriyah lah dan kemudian diikuti oleh penanggalan Jawa yang menggunakan patokan bulan sebagai patokannya. Penanggalan Jawa disusun oleh Sultan Agung Raja Mataram Islam pada tahun 1633 Masehi. Bayangkan, dahulu kala Raja atau Sultan Agung Raja Mataram ketika awal penyebaran Islam di Jawa itu berusaha menyatukan atau menyesuaikan tanggalan Saka. Sistem penanggalan Saka ini dipakai oleh agama Hindu dan Buddha. Kapan? Mulai 1 Saka itu 70 Masehi. 73 sampai 78 Masehi. Kemudian ketika Islam masuk ke Indonesia, maka disesuaikan supaya bisa diterima oleh masyarakat Indonesia yang sebagian besar pada saat itu memeluk agama Hindu dan Buddha. Disesuaikanlah tanggalan Hijriah yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab pada saat itu pada tahun 638 Masehi
1000 tahun kemudian penanggalan Jawa ditetapkan pada tahun 1633 Masehi oleh Sultan Agung. Inilah yang kita sebut dengan akulturasi budaya. Disinilah ketika Islam masuk dan diterima. Lalu apa hubungan dengan satu suro? Karena kata-kata satu Muharram lebih cenderung dengan kata satu suro. Ini hasil penerawangan saya, Bib, selama beberapa hari. Satu suro ini berasal dari kata Asyura. Asyura itu berasal dari kata Asyara. Asyara itu 10. Tanggal hari Asyura itu tanggal 10 Muharram. Kenapa? Ada apa? Dikisahkan Nabi Muhammad SAW pada saat hijrah ke Madinah itu bertemu penduduk Mekah dan Madinah pada satu orang-orang Yahudi itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kenapa? Ditanya sama Nabi. Kenapa? Hai, di tanggal 10 Muharram ini kami mengulangi dan ritual di mana Nabi Musa berpuasa dan memperingati hari diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israel dari kejahatan Fir'aun. Maka dari itu kami berpuasa pada setiap tanggal 1 Muharram. 10 Muharram maksud saya. 10 Muharram, Asyara Muharram. Maka dari itu disebutlah tanggal hari Asyura. Asyura, Nabi pun berpuasa pada hari Asyura. Dan kemudian kebiasaan kata-kata suro, Asyura itulah kemudian diserap menjadi penanggalan Jawa. Ini dia dasar kenapa penanggalan Islam Hijriyah dan penanggalan Jawa dia relate. Ya. Bedanya penanggalan Jawa dengan penanggalan Masehi, Hijriyah dengan Masehi adalah ketika menggunakan penetapan bulan maka dia berubah-berubah terus. Kalau 3 tahun yang lalu itu bulan Ramadan, 3 tahun yang lalu bulan Ramadan pasti jatuh di bulan yang berbeda. Betul apa betul? Betul. Satu suronya tahun ini dengan satu suronya 5 tahun yang lalu pasti jatuh di bulan yang berbeda. Ketika jatuh di bulan yang berbeda, maka jatuh di musim yang berbeda. Begitu juga ketika sahabat kita, saudara kita melaksanakan ibadah puasa. Ada kalanya di negara bagian lain ya, melaksanakan ibadah puasa ya, di waktu yang berbeda, di bulan yang berbeda, di musim yang berbeda. Begitupun ibadah haji dan lain sebagainya. Inilah ketetapan Allah di mana Allah memerintahkan kita untuk menggunakan patokan bulan untuk menentukan waktu-waktunya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 189, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, katakanlah itu adalah penanda waktu bagi manusia untuk ibadah haji. Hilal, ketika kita membahas hilal, melihat bulan, itulah yang dijadikan acuan oleh kita sebagai umat muslim. Itu dia kenapa Bapak Ibu, saya mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua, kita umat Islam, jangan sekali-kali kita melupakan dan meninggalkan dan melupakan penanggalan Hijriyah. Ya. Kalau kita hanya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, itu mungkin luar kepala. Tapi jangan sampai kita melupakan Muharram,
Sofar, Rabiul Awal, ya, lahirnya Maulud, di situ lahirnya Nabi, ya. Kemudian Rabiul Akhir, kemudian ada bulan Rajab, ada bulan Sya'ban, ada bulan Ramadan, ada bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ini adalah sistem penanggalan Hijriyah yang kemudian akan menjadi patokan kita untuk kedepannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara bersih desa, maka tradisi bersih desa ini pun adalah tradisi kuno. Tradisi yang diwariskan oleh leluhur kita bahkan sebelum Islam masuk ke Nusantara. Namun yang membedakan adalah bersih desa dahulu itu dimaksudkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan ataupun doa-doa kepada selain Allah. Tentunya perbuatan syirik dengan memberikan sesaji dan lain sebagainya. Oleh karena itu tadi ketika saya bertemu dengan Habib Jafar, beliau sampaikan dari sekian banyak Bib yang mengajukan izin untuk kegiatan bersih desa, ada yang di sana kegiatannya tayub, ada yang kegiatannya sonhorek, ya. Dan ini saya tepuk tangan buat Desa Gandusari, ya. Di sini izinnya memberitahukan kepada kita kepolisian untuk salawat, semoga lebih banyak kampung-kampung, desa-desa yang mengisi kegiatan bersih desanya dengan pengajian, sholawat dan lain sebagainya. Ketika bicara kebersihan, maka bersih desa itu tidak semata-mata membersihkan desa, membersihkan kampungnya, membersihkan jalanan dan sebagainya. Namun harus kita pahami bahwasanya satu Suro, satu Muharram, tahun baru Islam adalah waktunya untuk membersihkan diri, untuk merefleksikan diri dan menentukan apa yang menjadi target kita ke depan. Kalau orang sering bilang di Januari ada namanya refleksi akhir tahun di bulan Desember. Kemudian ada resolusi awal tahun. Begitu kita juga umat Islam. Di satu Suro, di bulan Muharram, di bulan pertama di kalender Islam ini, kita harus muhasabah. Kita harus introspeksi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Allah berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wangdur nafsum ma qaddamat liqad, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk masa mendatang. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi esensi pertama dari bersih desa adalah kita harus muhasabah, harus berhitung, harus merencanakan. Ketika desanya sudah bersih, kampungnya sudah bersih, hatinya sudah bersih, apa yang harus kita lakukan ke depan? Apa yang harus kita rencanakan ke depan? Apa yang harus kita persiapkan? Ketika bicara mengenai ikhtiar dan takwa, maka Allah sambut lagi di surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Bu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan mempersiapkan, Allah akan menyiapkan
jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yastahib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak kita duga-duga. Ini pesan pertama yang harus kita ingat. Momentum bersih desa, maka momentum kita merefleksikan diri, momentum kita meningkatkan lagi ketakwaan kita dengan apa? Contohnya, ini warga Gandusari dan seluruh warga Blitar pada malam hari ini digerakkan hatinya untuk sama-sama berdoa, bersolawat dan berzikir, dan ini adalah salah satu langkah yang baik dan insya Allah juga salah satu jalan untuk ditingkatkan lagi dan meningkatkan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Yang kedua, kegiatan bersih desa adalah momentum untuk bersilaturahmi. Tentunya dengan kegiatan-kegiatan ini kita berkumpul bersama, saling bertemu dengan tetangga, sesama jemaah untuk sama-sama merajut tali silaturahmi. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjang umurnya, maka falyasil rahimuhu, maka sambunglah tali silaturahmi. Maka dari itu keutamaan kedua dan wasilah yang bisa kita ambil dari momentum bersih desa ini, yang pertama introspeksi untuk meningkatkan ketakwaan, yang kedua meningkatkan tali silaturahmi, dan ketiga apa yang kita lakukan di sini adalah salah satunya berdoa. Allah berfirman di surat Al-Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau berdoa, orang-orang yang tidak mau meminta kepadaku, orang-orang yang menyekutukan berdoa kepada selain aku, orang-orang yang masih syirik, orang-orang yang masih mengandalkan selain aku, maka dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan ini. Jadi sekali lagi betapa luar biasanya kegiatan malam ini. Selain tadi kita bersolawat, kita berzikir, tentunya kita berdoa. Hadirin jemaah kegiatan bersih desa Gandusari, sudah habis waktunya Pak ya katanya. Pun nggih? Pun nggih? Saya mau curhat dulu nih. Ketika ini terakhir aja lah. Ya. Ini saya tak ngomong sebagai polisi. Ketika kita berharap kabupaten kita aman, kabupaten kita maju, kabupaten kita kondusif, maka ada syaratnya. Nah, ini surat lagi nih. Di surat An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebaikan bahwa Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka penguasa di bumi sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum kamu. Dan Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang diridhoi untuk mereka, dan Allah akan menukar keadaan mereka dari keadaan ketakutan menjadi keadaan aman sentosa.
Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istalahfal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi artada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Syaratnya teguhkan ibadah dan jangan sekutukan Allah. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun. Dan barang siapa yang kafir setelah janji itu, mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi ketika kita mengharapkan rasa aman dan kondusif, maka melibatkan dua arah. Arah yang pertama adalah hablum minallah. Hablum minallahnya ini apa? Ini, teguhkan iman kita, jangan kufur, jangan syirik. Allah akan berikan rasa aman, Allah akan cabut rasa takut ya. Dan ketika kita menginginkan rasa aman, maka hablum minanasnya pun juga harus dilakukan. Di Quran surat At-Taubah ayat 71, Bismillahirrahmanirrahim, wal mu'minuna wal mu'minat, orang mukmin dan mukminat, ba'duhum auliya'u ba'din, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka menyuruh kepada ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Wa yu'tuna zakat, ulangi, wa yuqimuna sholat wa yu'tuna zakat, mereka melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasuluhu, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ketika sudah melaksanakan hablum minallah, maka keamanan pun harus dirawat bersama. Mukminin wa mukminat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tidak bisa rasa aman ini seluruhnya hanya diserahkan kepada Ibu Kades, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Polisi. Tidak bisa. Ketika saya menghadapi sebuah situasi kemarin menjelang pengesahan perguruan silat biasa. Iya Pak, Bib. Tepuk tangan dulu lah, ini tepuk tangan. Saya melihat di Blitar ini nampaknya selalu dianggap hal yang biasa. Akhirnya saya pelajari akar masalahnya mulai ketika saya bertugas di sini. Salah satunya adalah merajalelanya penjualan minuman keras, Bib, di kampung-kampung, di desa-desa. Dan penjualan minuman keras ini sudah meracuni dan merusak generasi muda. Bahkan anak-anak umur 10 tahun pun bisa membeli dengan harga Rp15.000. Ini yang saya bilang, kemana? Kalau seandainya ya, seluruhnya masyarakat Blitar ini saling menjaga amar ma'ruf nahi mungkar, ya, kalau tahu pun lapor kepada Pak Polisi, kalau nggak berani wa iza ra'a mungkarun falyughayyir biyadika, kalau nggak berani pakai tangannya diambil itu, ya, fabilisanika, lapor dong, ngomong dong, ya, ya, wa idza ra'al munkarun falyughayyir biyadika fa illam yastati fabilisanika, omong dong, lapor kepada kita, jangan dibiarkan, jangan didiamkan. Ini yang menjadi masalah. Alhamdulillah ketika kami kemudian
menyampaikan hal ini di forum-forum terbuka, di pondok pesantren, para kapolsek, para babin kamtibmas bersama babinsa, Pak Dan Ramil. Kita sama-sama amar ma'ruf nahi mungkar, kita jaga generasi kita. Ya. Jangan sampai warga Blitar khususnya generasi muda terjebak dalam minuman-minuman keras. Karena ini yang menjadi masalah. Ini yang menyebabkan perkelahian, ini yang menyebabkan tawuran, ini yang menyebabkan arogan, ini yang menyebabkan pelaku-pelaku predator seksual yang akhirnya harus kita tangani dan kita tangkap dan kita penjarakan. Maka dari itu dalam kesempatan ini saya selaku Kapolres bertitip pesan kepada Bapak Ibu seluruh jemaah, tolong mari kita bersama-sama mari kita bersama-sama jaga keamanan dan kedamaian Kabupaten Blitar yang kita cintai ini. Tentunya kami tidak bisa sendiri, kami membutuhkan bantuan, kami meminta informasi dan tolong sampaikan kepada kami apabila melihat sebuah pelanggaran, apabila melihat sebuah kejahatan, sampaikan. Ada saluran komunikasi, telepon 110 itu bisa ditelepon, ada nomor telepon WhatsApp 24 jam langsung ke HP saya, bisa 0812 2913 2005. Yakin? Mau? Bener? 0812 913 2005. Tolong sampaikan kepada kami apabila menemukan, mengetahui ada hal-hal yang kemudian dapat berkembang menjadi sebuah peristiwa kejahatan atau menjadi sumber masalah di kampung dan wilayah desanya masing-masing. Insya Allah kami akan hadir, kami akan berusaha mewujudkan slogan itu, Pak Polisi, Polisi Republik Indonesia untuk masyarakat, dan tolong kritik kami, berikan kami masukan apabila jemaah semua masih belum merasakan polisinya untuk masyarakat. Ternyata kalau ngomong pakai baju dinas itu lebih lancar Pak dibanding. Iya. Apalagi kalau yang dikasih tahu itu saya berdiri baris apel pagi ya itu kan. Masalahnya nih bukan anak buah nih bisa. Hadirin yang saya muliakan, jemaah Majelis JMC, semoga malam hari ini kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya dari sini diberikan keselamatan sampai di rumah dan kesehatan, dan apa yang menjadi hajat-hajat kita dipermudah dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Bapak Kapolres, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang manfaat, semakin menjadikan kita, kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bukan pertama kali beliau hadir di acara JMC. Mudah-mudahan bisa terulang kembali. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu, gitu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin hadirat yang kami mulia, beberapa lagu kebangsaan, kemudian kita mahlul qiyam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya lal watan ya lal watan ya lal watan, hubbun min al iman.